Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas pertolongannya lah, atas segala macam nikmat yang telah kita terima, maka kita dapat alhamdulillah telah melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah, dan seyogyanya ini disambung dengan mudzakarah dan diskusi sampai nanti kira-kira waktu syuruk. Tapi kalau versi saya nggak sampai syuruk Pak, paling 10 menit kelar. Jadi kalau nanti lewat 10 menit Bapak merasa sudah ngantuk, tinggal angkat tangan, ntar saya suruh pulang. Pagi ini saya coba ingin kita membuat kesadaran diri, menghitung diri kita, menyikapi sifat-sifat Allah. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, dulu waktu saya di madrasah itu kan kita pernah menghafal 20 sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, qalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, basirun, mutakallimun. Kira-kira begitulah 20 itu. Lalu ke sini juga ada golongan lagi yang membicarakan masalah tauhid asma wa sifat, yaitu membicarakan sifat-sifat Allah yang 99. Dari mulai Allah, Rahman, Rahim, dan seterusnya sampai terakhir Sabur, As-Sabur. Nah, saya ingin kita sedikit menyadari itu ya, bahwa kemahakuasaan Allah sangat sedemikian besar dari sifat-sifatnya itu, sampai-sampai kita itu kadang-kadang tidak sadar. Saya ingin mengambil ada 3 sifat yang Allah sandang, yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat alim. Bukan syairul alim, bukan. Sifat alim itu maha mengetahui. Yang mana maha mengetahui ini juga Allah mempunyai kelengkapan sifat, yaitu basir, maha melihat, dan as-sami', tersama maha mendengar. Jadi kita ini sebetulnya dalam pengawasan Allah. Kita diketahui oleh Allah, tapi kita belum mengetahui Allah. Dari mulai kita ada di alam ruh sampai nanti balik lagi ke hadapan Allah, kita ini dalam pengawasan Allah. Dulu zaman tahun 80-an itu ada pencegahan korupsi oleh Wakil Presiden Pak Sudarmono dengan mengadakan waskat pengawasan melekat. Apa maknanya itu? Lalu sekarang kita lihat di zaman sekarang di mal-mal atau di kantor-kantor ada tulisan kecil, gedung ini dilengkapi dengan CCTV. Jadi itu sifatnya preventif semua. Orang kalau biasa berbuat sesuatu yang menyimpang, dia merasa bahwa dia tidak dilihat oleh orang lain, atau nggak usah terlalu jauh kriminal. Orang kalau mau ngintip, kemudian tetangga ada yang suka mandi, kamar mandinya letaknya di pinggir gitu, di pinggir jalan, ada temboknya gitu. Nah, setiap hari dia lewat kok ada bunyi orang mandi gitu. Nah, ketika dia mau ngintip itu, dia pasti akan lihat kiri dan kanan. Dia orang kalau melakukan sesuatu yang dilarang itu biasanya juga tidak pengen dilihat. Nah, tapi dalam mencikapi sifat Allah ini kita tahu bahwa kita itu dilihat. Nah, jadi Allah mengawasi. Dulu ketika kita
membaca sebuah hadis yang panjang di mana Jibril pernah berdialog dengan Rasulullah SAW yang menanyakan apa itu Islam, apa itu iman. Pertanyaan ketiga adalah apa itu ihsan? Ma huwal ihsan? Manil ihsan? Akhbirni manil ihsan, kata Jibril. Kabarkan padaku apa ihsan itu. Rasulullah menjawab, anta'budullaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah pada Allah, engkau hidup di dunia ini sebagai abdi, mengabdi pada Allah itu ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat dia. Itu ihsan. Jadi kalau kita udah punya perasaan begitu Pak di diri kita ini, di hati kita, makanya termasuk kita orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang baik. Anta'budullaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innahu yaraka. Dan kata Rasulullah, kalau engkau pun nggak bisa melihat dia, melihat Allah, karena memang Allah nggak bisa dilihat dia, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa fa'innahu yarak, Allah melihat kamu semua. Nah ini jadi saya berwasiat pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, ayo kita timbulin kesadaran bahwa Allah maha melihat kita. Tapi maha melihatnya Allah itu betul-betul komplit. Seandainya Bapak sekarang jadi seorang karyawan yang diawasi 24 jam di rumah, di kantor dengan CCTV gitu. Tentu CCTV itu hanya bisa melihat luarnya Bapak, luarnya saja. Tapi penglihatan Allah itu sampai ke dalam. Nah, ini bisa menyadarkan kita dan membuat kita takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, mari kita lihat bagaimana kemahakuasaan Allah dalam pengawasan ini. Pertama saya akan bacakan sebuah firman Allah dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat. Waduh. Jadi kita Pak Tri, saya sama Pak RT ini pengen bilang kita bicara di rumah saya yuk. Kita bicara di rumah saya. Jangan sampai warga lain tahu gitu. Terjadilah pembicaraan. Allah yang keempat. Jadi sebegitu komplitnya. Ya, sampai-sampai Allah terlibat di dalam segala kegiatan kita. Wala khamsati illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah pula ada pembicaraan antara 5 orang terkecuali Allah yang ke-6. Ya, ini surat Al-Mujadalah ya. Wala adzana min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun. Tuh. Ya. Nah, terus untuk apa Allah begitu? Maka dalam kalimat selanjutnya di ayat ini kita tahu bahwa ternyata penglihatan Allah, pengawasan Allah itu adalah bertujuan untuk merekam apa yang kita lakukan. Nanti rekaman itu akan diperlihatkan pada kita di hari kiamat. Kalau rekaman itu isinya story yang baik, maka kita akan tersenyum. Wujuhu yaumaisin naimah lisaiha radiyah. Tapi kalau rekaman kita dalam berbentuk sesuatu yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, maka kita akan bermuka masam di hari kiamat nanti. Itu dapat dilihat pada lanjutan kalimatnya. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi tadi Allah tahu
apa aja dan Allah bersama orang-orang yang ngobrol rahasia, maka ditutup ayatnya dengan berkata, kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu pengawasan pertama. Jadi kita lihat kan ada ayat banyak, innallaha alim, innallaha alimun hakim, innallaha samiun basir. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Itu maknanya itu luas sekali, Pak. Ya, pertama itu. Kedua, saya bacakan juga ayatnya, ada di surat Al-Hasyr di ujungnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Khabir sama dengan basir dan sami, tapi al-khabir itu menunjukkan Allah tahu dalam jeroan kita. Innallaha alimun bizati sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita nggak tahu sekarang orang menganggap kita apa gitu dalam hatinya gitu, tapi Allah tahu. Ya, Pak, jadi kalau udah begini kan kita jadi keikat, Pak. Ya, jadi keikat. Kemudian Allah juga memberitahu pada kita bahwa pengawasan Allah itu tidak juga Allah serahkan haknya pada malaikat. Jadi kita ini diawasi oleh Allah langsung, tapi Allah juga mengirim malaikat untuk mengawasi kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsu. Ya, terus wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami posisinya lebih dekat dengan manusia dari urat lehernya sendiri. Wah, Pak, sebetulnya kalau udah tahu begini, sadar begini kan kita nggak pernah akan mau melanggar perintah Allah gitu. Karena kita diawasi ketat. Ya. Nah, itu kemudian Allah terangkan, iza yataqallaqal mutalaqain anil yamini wa anis shimali qa'id. Itu pengawasan seperti itu Allah serahkan pada dua malaikat yang duduk di kiri kita dan di kanan kita. Ngapain malaikat itu? Ya. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Maka tidak ada satu kata pun yang diucapkan, tidak ada satu perbuatan pun yang diperbuat terkecuali mereka dicatat oleh Raqibun Atid, malaikat pengawas yang selalu siap. Nomor 2 ya. Jadi pertama tadi Allah langsung yang mengawasi, yang kedua adalah Allah merekam kita melalui malaikat. Yang ketiga, Allah merekam kita semua perbuatan kita melalui bumi. Dan bumi ini diperintahkan oleh Allah nanti akan memberitakan, akan menyampaikan segala rahasia yang pernah dilakukan manusia ketika hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika digoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Ardu asqalaha, dan bumi telah akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan semua beban-bebannya. Wa qalal insanu malaha, dan berkata manusia, ada apa ini? Terus yauma idzin tuhaddisu akhbarha. Pada hari itu bumi berbicara tentang apa-apa yang pernah dilakukan manusia. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah memerintahkan dia untuk begitu. Jadi bumi ini tempat merekam, kan? Selain Allah melihat, merekam, kemudian menyimpan videonya nanti, malaikat juga begitu, mencatat, merekam, nanti diperlihatkan sama kita juga. Lalu bumi juga di hari kiamat akan mengadu pada Allah tentang apa-apa yang terjadi di atasnya. Itu ada banyak sekali hadis tuh yang kalau orang junub atau orang berzina gitu, maka
bumi di bawahnya itu berteriak-teriak. Ada hadis-hadis Ahmad, riwayat Ahmad. Ya, lalu pengawasan juga dilakukan oleh Allah dengan memberi hak pengawasan itu kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin. Jadi kita hidup nih, kalau orang Jawa namanya sawang sinawang. Kalau Rasulullah, nah ini kaifiahnya pengawasan ini saya nggak berani untuk melaksanakannya. Tapi ada beberapa memang kitab yang menceritakan bahwa Rasulullah sampai sekarang masih tetap mengawasi kita. Diawali dengan hadis mengenai salawat dulu, Pak. Ya, kalau kita baca salawat sekali, maka Allah mengirim malaikat menuju pada Rasulullah untuk memberitahukan si Pak Mun mengirim salawat. Maka Rasulullah mohon pada Allah agar Allah mengirimkan salawat kepadanya 10 kali. Nah, jadi Rasulullah masih aktif gitulah kira-kira. Nah, ini ada di surat At-Taubah. Wa qali a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, beramallah kamu, beribadahlah kamu. Ya, nanti Allah akan melihat pekerjaanmu dan juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan nyata. Dan akan diperlihatkan apa yang telah kamu kerjakan. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi pengawasan ini udah melalui Allah langsung, malaikat-malaikatnya, bumi, kemudian Rasul dan orang-orang mukmin melihat. Artinya orang-orang mukmin sekarang ini yang kita hidup bersama-sama kita ini, kita saling mengawasi dan saling memberi kesaksian di hadapan Allah nanti. Enggak Pak, saya enggak lihat kita ngomong sama malaikat di sana. Saya enggak lihat Pak Tri bersalah kok, saya saksinya gitu. Di pengadilan Allah nanti. Jadi kita saling memberi kesaksian. Jadi Bapak sekarang memberi kesaksian kepada teman yang mukmin yang baik-baik Pak. Jangan iseng jahil di atas bilang bohong, dia bohong, ceramahnya bohong gitu. Ya, kita saling membantu nanti. Itu gunanya Allah memberikan kuasa. Kemudian pengawasan yang kelima adalah Allah juga mengawasi kita itu, dan nanti dilaporkan nih apa yang kita perbuat ini. Allah memberi kekuasaan kepada diri kita sendiri. Bapak ingat surat Yasin tuh. Al yauma ya nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa ashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini, pada hari kiamat, kami tutup mulut mereka. Ya kan? Lalu tangan mereka akan berkata. Jadi tangan ini saksi. Apa yang kita kerjakan sendiri, tangan ini ngerekam nih. Kaki juga merekam, ya, terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Nanti akan bunyi nih tangan karena dikunci mulut kita di hari kiamat. Jadi pengawasan kita udah banyak Pak Mul. Allah ngawasin sendiri, lalu malaikat-malaikatnya, Raqibun Atid, ya, ada malaikat hafiz juga yang menjaga kita. Lalu Allah juga menyuruh bumi ini untuk mengawasi kita dan nanti memberitakan apa yang kita kerjakan. Lalu Allah menyuruh Rasulnya dan kaum mukminin mengawasi kita. Kemudian Allah juga memberi kekuasaan, kemampuan kepada diri kita sendiri untuk nanti memberitakan, merekam dan memberitakan apa yang kita kerjakan. Di saat mana kita nggak bisa menjawab lagi untuk dusta dengan mulut, yaitu tangan dan kaki akan bersaksi. Di samping itu kita juga diawasi oleh yang namanya malaikat maut. Dalam sebuah hadis Abu Daud, malaikat maut itu satu hari melihat ke arah kita 85 kali. Jadi kalau kita ketawa-ketawa itu, dia berkata, aku heran sama orang ini. Setiap hari aku mengunjungi dia 85 kali. Tinggal nunggu perintah Allah, cabut. Kalau 85 kali sehari dibagi 24 jam dong Pak.
Kita ketemu bahwa setiap 27 menit malaikat maut datang kepada kita. Ya, jadi itu pengawasan yang sangat sangat mengancam sebetulnya. Nah, mudah-mudahan ini semua yang saya uraikan tadi dapat menimbulkan kesadaran kita bahwa kita ini hidup diawasin. Kita hidup itu dilihat, bahkan dilihat bukan hanya dilihat luarnya saja. Dari itu semua nanti yang akan diperlihatkan pada kita adalah pekerjaan kita. Tapi Rasulullah membatasi juga bahwa Allah nanti tidak melihat kamu itu siapa secara fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum. Nanti di hari kiamat Allah itu hanya tidak memperhatikan kamu tuh ganteng apa enggak, suwarikum, atau kamu tuh tegap apa lemas apa sakit, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati-hatimu. Jadi kita bawa hati ke hadapan Allah harus hati yang selamat, perbuatan kita, perbuatan yang baik-baik, amal soleh yang berdasarkan hati yang selamat itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang didiskusikan? Apa di luar saja ya? Nah, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.